nanti zaman berganti, puncaknya kiamat datang, itu semua masalah-masalah di era nabi-nabi sebelumnya itu akan muncul menghiasi kehidupan menjelang akhir zaman. Zaman Nabi Lut akan muncul lagi. Fenomena zaman Nabi Nuh muncul lagi. Masalah zaman Nabi Musa alaihissalam muncul lagi. Dan biasanya itu kadarnya meningkat, Pak. Teman-teman yang di DPR dan di eksekutif, tolong lakukan kajian ini. Ini penting. Bentuknya bisa berbeda, tapi kadarnya meningkat dibandingkan dengan yang masa lalu. Lihat Fir'aun. Quran surah 2 ayat 49. Ini hobinya nih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun punya hobi karena takut kekuasaannya dijatuhkan karena perilakunya sendiri, maka ada bisikan-bisikan dari sekitarnya akan ada bayi terlahir laki-laki yang nanti dia tumbuh akan menghancurkan kerajaanmu. Maka dia keluarkan dekret, dampingi oleh intelijen, juga eksekutor, 2 orang. Setiap ibu-ibu yang sedang mengandung, dampingi oleh 2 orang ini. Kalau lahir perempuan, bebas. Tapi lahir laki-laki, ambil bayi yang baru dilahirkan, lempar ke bawah, eksekusi sampai wafat. Jadi bayangkan Bu, baru lahiran, bayi masih merah, dibanting ke bawah, dieksekusi, selesai. Firaun. Muncul masalah kemudian hari, perhatikan. Boleh catat, boleh bikin status nih. Fir'aunnya Fir'aun. Catat tuh. Fir'aunnya Fir'aun. Sejahat-jahatnya Fir'aun, dia ingin eksekusi, dia tunggu lahiran dulu. Lahir perempuan, bebas. Lahir laki-laki, eksekusi. Akan tiba satu masa, dia tidak peduli laki-laki dan perempuan, dia tidak peduli terlahir atau belum, masih dalam kandungan, dia sudah eksekusi. Itu melebihi kekejaman Fir'aun. Terjadi? Dia nggak peduli lahir laki-laki, lahir perempuan. Yang penting aborsi sejak dalam kandungan. Melebihi keburukannya Fir'aun. Dulu zaman Nabi Lut, yang punya penyimpangan identitas itu cuma 1. Laki-laki. Kita tidak temukan ada informasi dan narasi ada penyimpangan seksual di kalangan perempuan. Nanti tiba satu masa, bukan hanya laki-laki, yang perempuannya juga ikut, yang laki-lakinya melakukan, dan yang paling dahsyat, laki-laki merubah tampilan seperti perempuan, perempuan merubah tampilan seperti laki-laki. Terjadi sekarang? Dengan suara yang lantang itu, kalau Aceh ingin maju, Aceh ingin kuat, Aceh ingin baik, sejak sekarang pastikan jangan sampai bergeser dari identitas fitrah. Makanya Pak Kapolda dipisahkan, ini laki-laki, ini perempuan. Jangan sampai di antara yang tepuk tangan dia bergumam, aku sebetulnya perempuan yang terjebak dalam jasad laki-laki. Jangan dinormalisasi. 1. Kalau sudah tahu identitasnya, ketahui perannya, ketahui tugasnya. Saya sebagai siapa perannya? Sebagai apa yang saya jalani? Tahu fitrahnya laki-laki, tahu fitrahnya perempuan. Setelah paham identitasnya, belajar. Contoh, ini laki-laki, ini perempuan. Kalau Anda keluarkan nama laki-laki dalam Al-Quran, itu namanya cuma 1. Ada berapa? Perempuan itu 2. Laki-laki kalau sendirian disebut rojul. Kalau banyak seperti ini,
Katanya berubah penyebutannya, tapi semua hurufnya sama. Rijal. Rijal. Rajul tunggalnya. Rijal jamaknya. Punya sifat rujuliyah. Yang tegap, tangguh, berwibawa. Kaki disebut rajulun, rijlun. Kaki disebut rijlun karena dia kokoh, tegap, dan menopang tubuh secara berwibawa. Jadi kalau ada laki-laki yang melambai, dia akan kehilangan wibawanya. Nah, perempuan itu disebutkan dengan 2 nama dalam Al-Quran. Ada berapa? Kalau sendirian, dia mar'ah. Apa namanya? Kalau banyakkan, dia berubah menjadi nisa. Hurufnya hilang semua. M-nya nggak ada, mim. Ra-nya tidak ada, hamzah tidak ada, ta tidak ada. Ketika banyakkan, nisa. Pelajari kenapa ibu disebut mar'ah. Kenapa saudariku disebut mar'ah. Ternyata mar'ah punya 3 arti. Dan inilah yang melekat pada fitrah identitas perempuan. 1, dari kata muru'ah, yang senang tampil dengan keindahan. Makanya wajar kalau mau ke pengajian dandan. Kadang ibu-ibu pakai seragam. 2, muru'ah, senang tampil terhormat. 3, catat ini. Dia senafas dengan mir'ah. Ada mar'ah, ada mir'ah. Dia punya sifat rasa yang sangat dalam seperti cermin. Saudariku tahu cermin? Tahu cermin? Kalau saya lempar sampai pecah, bisa tidak disusun kembali? Bisa. Bisa. Oh. Cuma sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sifat perempuan sama. Kalau terlukai, dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ayo tepuk tangan tuh. Nanti kalau ibu punya masalah dengan bapak misalnya di rumah, masalah hari ini bu, itu bisa mengungkit kejadian 20 tahun ke belakang. Itu normal namanya. Makanya saya sarankan pada para bapak, jangan mendebat istri yang sedang marah. Tunggu sampai dia tenang. Kalau sedang tenang, jangan didebat, nanti dia marah. Betul? Tapi kalau banyakkan begini, berubah namanya dari mar'ah menjadi nisa. Apa itu nisa? Halo? Nisa itu bukan perempuan. Bukan, jangan maksa. Nisa itu perempuan-perempuan. Banyak. Berasal dari kata nasa, di antara artinya yang mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi perempuan itu sependiam apapun kalau sendiri